Episode 368. Ya, organisasi kami tertarik dengan Tuan Jensen. Asalkan Tuan Jensen setuju, maka Tuan Jensen bisa langsung naik tingkat menjadi pembunuh tingkat kedua perunggu. Bos itu berkata sambil tertawa. Apakah bergabung dengan organisasi kalian termasuk pelanggaran hukum di negara Huaxia ini? Tanya Jensen. Hehe, kita adalah organisasi pembunuh, hanya menerima uang, lalu bertindak sesuai dengan perintah majikan. Bagaimana menurutmu? Bos itu mengeluarkan permen karet dan mengunyahnya. Kalau begitu, aku minta maaf. Sebagai orang Huaxia, sampai kapanpun aku tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar hukum negara Huaxia. Jensen langsung menolak. Kalau begitu aku juga minta maaf, kami harus membawa kepalamu kembali. Bos itu mengunyah permen karet dan berkata dengan santai, seolah bisa membunuh Jensen hanya dengan satu pukulan backhand. Namun, pada kenyataannya, memang benar bahwa organisasi pembunuhan malam adalah organisasi yang sangat besar di luar negeri, dan setiap orang yang menjadi target tugas akan diselidiki dengan cermat, sehingga mereka tahu jelas kekuatan Jensen. Juara tinju dari selatan, yaitu tinju besi, pembunuh tingkat pertama perunggu, kekuatan tarungnya kelihatan seperti peringkat Master Xuan tingkat bawah, tetapi pada kenyataannya dia telah mencapai peringkat Master Xuan peringkat menengah. Sementara itu, karena Jensen telah membunuh juara tinju dari selatan, maka bisa dibilang kemampuan Jensen sudah setara dengan Master Xuan peringkat menengah. Kepalaku ada di sini, dan jika kamu ingin mengambilnya pulang, maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Mata Jensen juga menatap tiga orang lainnya dan menyadari bahwa mereka semua tidak bergerak. Sepertinya mereka akan membiarkan bos ini maju sendiri. Tentu saja, meskipun mereka tidak mengepung Jensen, ini juga pertama kalinya Jensen melawan begitu banyak pembunuh yang sudah mencapai tingkat Master Xuan tingkat tinggi, situasi yang sangat buruk bagi Jensen. Pada saat ini, pria yang tampak seperti bos itu maju menyerang sambil bergumam tak jelas, menerjang dengan lututnya. Muay Thai. Mata Jensen mengamati sekilas bahwa di samping maniak bom pembunuh yang dijumpainya terakhir kali juga terdapat seorang master Muay Thai, tetapi tampak jelas kekuatannya tidak sebanding dengan pria ini. Lagi pula, pria ini juga memiliki energi Qi. Jensen menggunakan Tai Chi, kedua tangannya di depan, mencoba menghadang lutut pria itu. Bang! Suara ribut terdengar, dan Jensen terpental hingga 10 meter akibat terjangan lutut pria itu. Energi Qi sejati pria itu sangat kuat, lebih kuat daripada yang dimiliki oleh si tinju besi. Jika bukan karena teknik kaisar manusia yang dikuasai Jensen sudah mencapai tingkat ketiga, dia pasti akan terluka oleh jurus pria itu. Gawat! Jensen baru saja menstabilkan posisi tubuh dan secara tidak sadar menghadang serangan di belakangnya. Pria itu muncul di belakang Jensen, menendangnya dengan satu kaki, tendangan yang sangat keras. Ini juga merupakan ciri khas tinju Muay Thai. Ditambah dengan kabut di sekitarnya, penglihatan Jensen terganggu dan berada dalam posisi yang sulit. Bang! Suara ribut lainnya terdengar, Jensen setengah berlutut, mengangkat tangannya untuk menghadang tendangan tersebut, pasir di bawah lututnya seakan meledak berhamburan. Pada saat yang sama, kaki pria itu tersapu, kecepatannya seperti lari macan tutul. Kali ini, Jensen lagi sulit memberi perlawanan, dia tiba-tiba diserang di bagian dada, tulang rusuknya tampak patah. Pria itu juga tidak mengejar kemenangan. Sebaliknya, dia berdiri tegak dengan bahu yang sejajar, dan tersenyum. Master Jensen dari kota Asmenia, rupanya cuma begini saja kemampuannya, energi Qi yang biasa saja, belum bisa disebut sebagai seorang master. Kupikir pembunuh yang dikirim oleh organisasi pembunuhan malam pasti sangat kuat, dan ternyata hasilnya juga mengecewakanku. Jensen perlahan berdiri dan menyeka sudut mulutnya. Di tempat yang jauh beberapa orang langsung tersenyum, mereka sudah melihat kedalaman kekuatan Jensen, dan menganggap kekuatannya pasti setara dengan Master Xuan peringkat menengah. Selain itu, meski sudah terluka Jensen masih saja tidak gentar. Anak muda, kamu masih muda? Sebaliknya, dia berdiri tegak dengan bahu yang sejajar, dan tersenyum. Master Jensen dari kota Asmenia, rupanya cuma begini saja kemampuannya, energi Qi yang biasa saja, belum bisa disebut sebagai seorang master. Kupikir pembunuh yang dikirim oleh organisasi pembunuhan malam pasti sangat kuat, dan ternyata hasilnya juga mengecewakanku. Jensen perlahan berdiri dan menyeka sudut mulutnya. Di tempat yang jauh beberapa orang langsung tersenyum, mereka sudah melihat kedalaman kekuatan Jensen,
dan menganggap kekuatannya pasti setara dengan Master Xuan peringkat menengah. Selain itu, meski sudah terluka Jensen masih saja tidak gentar. Anak muda, kamu masih muda, tetapi kamu memiliki energi Qi, ini sangat langka, sayangnya kamu sudah meremehkan para master pembunuh. Di antara ketiganya, seorang pria tua berambut putih meremehkan Jensen, dilihat dari cara bicaranya jelas dia adalah orang dari wilayah timur. Aku awalnya mengira master nomor 1 kota Asmenia akan memiliki kekuatan yang hebat, ternyata hanya 1-2 kali pukulan, dia sudah tidak tahan. Seorang lainnya juga ikut bersuara, tubuhnya kekar, sikapnya dingin seperti dewa pembunuh, selain itu, dia memiliki rambut pirang dan hidung yang mancung seperti seorang bule. Orang itu berkata dengan pelan, tahukah kamu siapa yang sedang bertarung denganmu? Ini adalah Theo, mantan master nomor 1 di kota Asmenia, bahkan kakek Moore dari PT. Glory juga merupakan bawahannya, hanya saja dia sudah pergi ke luar negeri untuk mempelajari tinju Muay Thai, kalau tidak kamu pikir kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi master nomor 1 di kota Asmenia. Theo, yang berpenampilan seperti seorang bos, juga dengan dingin berkata, Jensen, kamu telah berulang kali menggagalkan rencana organisasi kami. Pada awalnya, organisasi kami hanya belum bisa menemukanmu, tetapi sekali kami ingin membunuh MU, maka selamanya kamu tidak akan pernah bisa hidup. Bawahan kamu panah, Liam, Johnny, mereka semua akan ikut mati bersamamu. Apalagi, si panah, dia adalah anggota organisasi kami, dan jika dia ingin keluar dari organisasi, maka dia hanya akan mati. Wajah Jensen menjadi dingin, sepertinya aku harus mengalahkan kalian semua hari ini. Apakah kamu punya kekuatan? Theo tertawa meremehkan, biar aku kasih tahu kamu, Elena untuk sementara sudah dilepaskan oleh organisasi pembunuhan malam karena seseorang di belakangnya terus ikut campur, dan kamu telah berulang kali menyelamatkan Elena, tetapi sayangnya kamu malah harus mati demi Elena, sungguh menyedihkan. Jensen mengambil kesempatan itu untuk bertanya, tak disangka, organisasi pembunuhan malam juga bisa takut dengan keluarga Miller dari ibu kota. Haha, ini bukan rasa takut, ini hanya strategi organisasi kami. Kemudian, Theo menggelengkan kepalanya. Kalimat yang dilontarkannya tanpa sadar membuat Jensen langsung terkejut, benar saja, Elena memiliki keterkaitan dengan Jessica. Sepertinya kejadian malam itu bukan maksud hati Elena. Dengan berpikir demikian, Jensen merasa sangat gembira sehingga semangatnya untuk memenangkan pertarungan menjadi bertambah. Pada kenyataannya, Jensen merasa sangat sakit hati mendengar perkataan Elena, tetapi dia sendiri juga punya intuisi bahwa Elena bukanlah wanita yang tega, dan dia pun merasa heran kenapa pada malam itu Elena bisa berbuat seperti itu, mungkin saja Elena punya kesulitan sendiri yang tidak bisa diungkapkan. Sepertinya aku harus berterima kasih banyak pada kalian. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin menjadikanmu orang pertama yang aku bunuh. Jensen menepuk pasir yang menempel di tubuhnya dan berjalan selangkah demi selangkah menghampiri Theo. Theo terdiam sejenak dan kemudian tertawa menghina. Sebelumnya dia hanya melakukan uji coba tetapi anak muda ini sudah terluka dan tidak tahan serangan. Anak muda, jangan sombong hanya karena punya sedikit energi Qi sejati. Di dunia ini masih banyak orang yang punya energi Qi sejati yang lebih hebat daripada kamu, lagi pula, kamu ini hanya punya kemampuan Master Xuan peringkat menengah saja. Theo berkata demikian dengan mata yang sedikit gemetar. Karena ada gelombang energi Qi yang keluar dari tubuh Jensen, angin di sekitarnya bertiup kencang dan membentuk 8 trigram. Ini adalah jurus 8 trigram Tai Chi. Selain itu, jelas energi Qi sejati miliknya luar biasa, 2 kali lebih kuat daripada kekuatan sebelumnya. Gawat! Theo langsung bereaksi, pemuda ini sebelumnya tampak seperti orang yang lemah, ternyata dia salah sangka. Ketika dia memikirkannya, Jensen sudah datang kepadanya, dan sebuah pukulan Tai Chi dilontarkan padanya. Kali ini energi Qi Jensen sudah jelas kelihatan istimewa, semakin kuat dan semakin ganas. Mata Theo terbelalak dan terkejut dengan kekuatan Jensen, hingga pada akhirnya Jensen mengeluarkan energi Qi sejati dan menendangnya dengan 1 kali tendangan. Krek! Kaki Theo yang sangat kuat bahkan bisa mematahkan pelat baja malah dibuat patah dengan sekali pukulan oleh Jensen. Dan Jensen tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dengan pelan mendarat di dada Theo, membuat Theo memuntahkan darah dan terpelanting terbalik, jatuh di atas tanah dan tidak bisa bangun lagi. Jantung Theo sudah dihancurkan oleh Jensen.
Theo, mantan master nomor 1 kota Asmenia akhirnya jatuh terbaring di tanah seperti ini. Selain itu, Theo juga mati dengan cara yang menyedihkan, karena kekuatan Jensen yang tiba-tiba meledak, reaksi Theo tidak secepat sebelumnya, sehingga dia sangat terkejut hingga akhirnya mati.